Modal uang 50.000. Modal uang 50.000. Gimana nih ceritanya, Bang? Modal uang. Jelas kan kalau kita berpikiran 50.000 ya dapat apa kan? Jadi kita putar otak di situ. Kayak kita naik anak tangga, step demi step. Ketika kita jatuh tuh kita nggak bingung bagaimana cara bangun lagi karena kita udah lewatin step by step itu. Jadi ada bagusnya juga usaha dari nol, jatuh bangun, dan itu akan membentuk karakter kita sebagai seorang pengusaha. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alam Wardani. Pada malam hari ini kita akan ngobrol santai. Kita kenalkan saja. Ya. Orangnya seorang pengusaha muda, seorang penjual kerupuk yang bisa menyelesaikan S1 dan S2 dengan status cum laude. Kita kenalkan Bang Ulum. Silakan mungkin perkenalan dulu Bang Ulum. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Alam yang telah mengundang saya di hari ini. Undangannya Alam ini adalah suatu hal yang menyenangkan untuk saya, membuat saya bahagia karena teman-teman senior-senior saya juga pun banyak yang di podcast ini yang diwawancari oleh Bang Alam nih ya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Ulum ya. Seperti yang Bang Alam sampaikan tadi, saya memiliki usaha keripik Bang Alam. Dan alhamdulillahnya juga menyelesaikan S1, S2 dari hasil jualan keripik dan juga bisa lulus dengan predikat cum laude. Alhamdulillah. Sebelumnya Bang Ulum boleh cerita mungkin dari latar belakang lah, SMA, SMP maupun SD. Dari mana asalnya Bang? Jadi saya itu anak keempat dari 5 bersaudara Bang Alam. 5 bersaudara. Iya. Bapak saya namanya Pak Ahmad Haji Basar, dia asli orang Jakarta, merantau ke Bima. Ibu saya namanya Ibu Siti Ramdan, seorang guru, dan aslinya Roy. Jadi kedua orang ini adalah orang yang luar biasa. Dia tuh seperti hero dalam kehidupan saya, mengajarkan tentang kehidupan, mendidik saya dengan baik, sehingga membentuk mental yang tangguh seperti ini. Amin. Dari SD, SMP, sampai SMA itu kesibukannya apa Bang? Jadi kalau SD itu sama kayak anak-anak pada umumnya, paling belajar, pergi mengaji, main bola, dan lain sebagainya. Abang hobinya main bola? Hobinya main bola, jadi saya kebetulan suka posisi kiper. Kenapa kok posisi kiper? Karena dulu saat kita kecil kan pemain yang nggak bisa main tuh disuruh jadi kiper. Sampai sekarang masih nggak bisa main dan posisinya kiper juga. Tetap kiper ya? Tetap kiper juga. Jadi seperti itulah kalau saat SD. Nah menarik tuh pas SMP. SMP? Ya SMP itu dimana transisi kita mulai tahu tujuan hidup dan bagaimana tujuan kedepannya. Kenapa? Karena ada kisah menarik saat SMP itu. Jadi saya punya teman namanya Jukriat Madi namanya. Atau kita sering panggil dia Alex. Jadi Alex ini punya bapak almarhum yang kerja di pengadilan. Jadi kalau saya mau pulang sekolah tuh saya ikut Alex ke pengadilan agar nanti pulangnya bisa barengan sama bapaknya. Karena rumah saya sama rumah Alex tuh tetanggaan. Nah kebetulan bapaknya ini kerja di pengadilan, saya masuk pengadilan tuh. Saya anak kecil SMP kelas 1 kalau nggak salah, masuk di ruang sidang, kebetulan saat itu sidang pidana. Waktu itu saya nggak paham saya itu sidang pidana, perdata atau apa, nggak paham. Yang saya tahu saya masuk, di dalamnya ada 2 orang berdebat, di mana di tengahnya ada yang di sidang, di tengahnya ada 3 orang yang saya nggak tahu namanya hakim saat itu kan, ada di tengah yang menengahi kan. Wah seru juga nih kayak mereka kan. Terus saya tanya ke orang tuanya, Om itu ngapain? Oh dia sidang, itu kasus pidana, itu yang satu curi, yang satu bela yang curi, yang satu hukum yang curi, yang tengahnya itu memberikan hukuman, sanksi atau sebagai penengah. Wah ya gitu. Di saat itu saya punya tujuan untuk masuk hukum nih. Saya kalau nggak jadi hakim, jadi jaksa, atau jadi pengacara. Itu jadi, saya tuh punya histori seperti itu. Oh, jadi ceritanya karena lihat di pengadilan? Iya, ceritanya karena lihat di pengadilan, jadi besok nih harus masuk fakultas hukum nih. Gitu. Sebelum lanjut di S1, dulu waktu SMA juga tetap ya hobi bola? Tetap.
tetap. Sampai pernah ikut turnamen nggak Bang? Iya, jadi saat itu saya ikut tim sepak bolanya SMA 1. Di sana tuh ada Bang Ahyar, ada kalau Bang Alam kenal, ada Bang Ahyar, Bang Fajur dan lain sebagainya, Bang Keming. Dia senior-senior yang selain juga mengajari saya tentang bagaimana cara bermain bola, mereka juga ngajari juniornya untuk gimana tentang kehidupan, gimana belajar yang cara belajar agar cepat masuk dan lain sebagainya. Jadi saya beruntung lah punya teman-teman yang positif seperti mereka saat SMA. Di waktu SMA pernah ikut turnamen? Oh, pernah. Jadi pernah ikut LPI, Liga Pelajar Indonesia, tahunnya saya lupa, tapi sayangnya tim SMA 1 saat itu gugur di fase awal sih. Jadi nggak ada kenangan yang manis soal tim sepak bola di SMA 1. Lanjut, waktu Abang lanjut S1, perjuangannya bagaimana sampai ke Lombok dulu nih? Lanjutnya di kampus mana dulu Bang? Unram kan? Oh iya, Unram. Unram. Boleh dicerita Bang? Sebagaimana yang saya ceritakan di awal tadi, kalau misalnya jati diri saya tahu saya harus bagaimana itu ketika SMP kan. Jadi ketika SMA saya tahu saya akan lanjut di Fakultas Hukum. Tapi saya belum tahu Fakultas Hukum yang mana. Tapi orang tua bilang ya udah di Unram aja karena dekat. Akhirnya itu saya daftar jalur undangan, alhamdulillah langsung keterima di Fakultas Hukum. Oh, jalur undangan. Ya, jalur undangan langsung keterima. Jadi nggak terlalu ada usaha yang lebih lah di saat itu untuk keterima di Fakultas Hukum. Langsung keterima aja gitu. Iya. Kesibukan selama kuliah Bang? Selain kuliah, lalu kesibukannya apa lagi? Organisasi mungkin? Jadi waktu kuliah saya sama seperti mahasiswa pada umumnya sih. Saya kuliah pagi berangkat kuliah, sore pulang. Tapi saat semester 3 itu saya memilih untuk mengambil pekerjaan. Jadi banyak juga teman-teman yang nggak tahu sih saat itu kalau saya tuh nyambi jadi cleaning service di kampus juga. Cleaning service di kampus? Iya. Sebenarnya ceritanya Bang. Jadi gini, sebenarnya di kampus itu ada saat pulang kuliah saya lihat brosur mencari karyawan. Ya. Tapi karyawan cleaning service. Ya, gitu. Itu cleaning service-nya di Fakultas Hukum? Iya, di Fakultas Hukum. Jadi di Fakultas Hukum tuh ada 3 gedung kan, gedung tengah, gedung timur, gedung barat. Nah, saya di gedung timurnya, tugasnya tuh lihat brosur itu, coba masukin karena jam kerjanya juga habis kuliah, ya saya coba aja buat kerja. Dan gini ya, maksudnya sebenarnya saya tuh dari keluarga yang kalau dibilang miskin nggak juga, dibilang kaya nggak juga, jadi cukup lah. Cuman kenapa saya mau ambil kerjaan itu ya untuk melatih diri saya, semata-mata hanya untuk melatih diri saya kalau mental dan lain sebagainya, mandiri ya. Dengan cara seperti itu karakter mental itu terbentuk. Jadi saya dalam keadaan susah bagaimanapun harus tetap fight, harus tetap berjuang. Tapi saya cuma selesaikan kontrak 6 bulan untuk jadi cleaning service. Ya, jadi 6 bulan. Waktu jadi cleaning service, Abang malu nggak dengan pekerjaan ini? Enggak ya. Prinsip saya tuh untuk apa malu gitu loh. Apa yang kita dapat dari malu? Kan nggak ada. Ya kan? Kita bekerja yang halal, belajar, pulang kuliah, bersihin kelas, dan lain sebagainya. Itu kan proses. Toh juga kita bisa dapat duit. Iya, dapat duit. Untuk mental yang kuat, mandiri juga. Daripada saya cuma main kan, pulang kuliah, main, dan lain sebagainya, udah mending isi aktivitas. Malamnya baru belajar, besok lagi ke kampus, gitu-gitu aja sih. Ya, daripada waktu terbuang begitu saja. Ya. Selain itu kesibukan apa lagi Bang? Ada ikut organisasi atau di kampus ya. Sebenarnya dari semester 1 itu tuh saya udah aktif sama komunitas debat namanya. Itu yang ngajak Bang Beverly. Mungkin pernah dengar ya Bang Beverly. Kita aktif di komunitas debat, kerjanya membahas peraturan-peraturan, terus ketentuan konstitusi, kita kaji konstitusi dan lain sebagainya. Dan juga itu saat itu Bang Beverly melatih kita untuk menjadi debater, karena beliau juga adalah seorang debater. Jadi dilatih bagaimana menyusun argumen yang baik, ya
Saya fokusnya di situ sih kemarin sama teman-teman, kayak mungkin kenal Rati, saat itu belum, kalau Restu sama saya sih dia ininya apa namanya satu timnya. Tapi yang aktif sekali itu Rati, ada Bang Reza, Bang Beverly dan lain sebagainya. Oh itu timnya sih. Bang? Ya tim debat ya? Tim debat. Tim debatnya saya, Restu, Rati, bertiga saat itu. Ini komunitas atau bagaimana Bang? Saat itu masih namanya komunitas. Komunitas? Ya saat itu namanya masih komunitasnya. Itu cikal bakal jadi tim pengkaji konstitusi ya. Iya, yang sekarang mungkin formasi ya. Formasi Forum namanya. Mahasiswa Pengkaji Konstitusi. Iya. Jadi itu cikal bakalnya Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi ya tim debat, yaitu komunitas debat konstitusi. Kita masih bentuknya saat itu komunitas perkumpulan, belum terlembaga. Iya. Jadi berdasarkan kesadaran masing-masing, ayo tuh kita belajar berdebat, kita kaji konstitusi dan lain sebagainya, kita bentuk komunitas. Dan alhamdulillahnya ternyata setelah saya lulus, komunitas itu menjadi apa tadi? Formasi. Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi. Dan itu didukung oleh kampus luar biasa. Iya, sekarang sudah jadi UKF ya. Dulu belum, dulu masih komunitas aja. Berapa lama di komunitas debat ini? Sebenarnya dari semester 1 sampai saya fokus untuk skripsi sih. Di skripsi sudah nggak terlalu aktif lagi. Fokusnya di skripsi. Yang luar biasa itu Rati sebenarnya, karena Rati selalu fokus dan mendidik junior-junior untuk kemudian menjadi seorang debater. Jadi kalau bisa dibilang perjuangannya Rati itu luar biasa sih untuk membawa komunitas debat konstitusi itu memiliki level yang lebih tinggi lagi dan diakui oleh kampus. Dari komunitas ini apa yang Abang dapatkan? Oh, luar biasa ya. Kenapa? Karena di komunitas debat konstitusi ini kan kita belajar mengkaji nih. Iya. Mengkaji konstitusi, dan kita dengan cara mengkaji, kita memiliki sudut pandang yang banyak terhadap satu masalah. Kenapa kan? Karena seorang debater harus melihat sisi pro dan kontra, ya kan? Pro dan kontra. Dan ilmu ini sangat berguna saat kita menjadi advokat misalnya. Dengan berpikir objektif, kita tahu pro, kita dukung klien kita, kontra, ini adalah argumen yang dipakai oleh lawan. Dengan cara begitu, kita tahu langkah ke depan kita untuk mengcounter pendapat dari lawan kita. Berarti berpengaruh pada profesi kita ke depan? Iya, jelas sangat berpengaruh, termasuk dalam bidang advokat atau beracara, itu sangat berguna. Iya. Selain fokus berorganisasi, Abang pernah ikut lomba nggak waktu itu? Oh ya, di saat debat konstitusi lagi-lagi ya, lombanya debat. Ya, lombanya debat. Pertama saat kita masuk itu saya final sama Rati. Saat itu belum satu tim sama Rara Ces. Kita beda tim. Kita final dan saya, Restu dan Akbar. Saya, Nita dan Akbar itu juara 2, Ratih juara 1. Nah, kita setelah final itu saya ajak Ratih, ayo Ratih kita jadi satu tim. Dan alhamdulillah bersama Ratih dan Restu, formasi saat itu tuh kita bisa juara 1 tingkat provinsi saat itu. Alhamdulillahnya memang luar biasa sih teman-teman saat itu, terutama si Ratih sih luar biasa. Posisinya luar biasa gitu. Selain kesibukan kuliah, lalu ikut organisasi, pernah kerja juga, prestasi juga dapat. Apakah ada kesibukan lain juga, Bang? Sebenarnya selepas dari menjadi cleaning service, karena cleaning service itu hanya 6 bulan, saya menarik untuk melihat fenomena saat itu, di mana fenomena kritik pedas. Wah, kita bahas kritik pedas ini. Fenomena kritik pedas lagi booming saat itu, 2000 berapa ya, saya lupa. Karena posisinya di Lombok juga, kebetulan orang-orang Lombok itu suka yang pedas. Iya, betul. Jadi nggak sengaja saya tuh lihat postingan Maici itu loh, Maici. Mungkin kalau teman-teman tahu, Maici itu keripik pedas dari Bandung. Dia harganya lumayan mahal. Harganya sekitar 23.000 saat itu ya. Itu lumayan mahal. Dan beratnya 180 gram. Saya coba penasaran, kenapa sampai keripik seperti ini bisa booming di Indonesia, bahkan di NTB juga sampai masuk.
Iya. Saya coba beli satu, saya cicipin. Nah, keripik biasa saya pikir. Keripik biasa dan keripik pedas udah selesai. Keripik pedas selesai. Tapi kok booming. Akhirnya saya pikir, ini bahan baku keripik ini kan cuma 2.000 sekilo saat itu. 2.000 sekilo, cabe Lombok itu pusatnya cabe. Kita beli keripik dari Bandung, jual di Lombok harga 23.000. Sebenarnya kalau saya pikir ekonomis, yang 23.000 tuh nggak sampai 5.000 nilai produksinya sebenarnya, nggak sampai 2.000 juga sebenarnya produksinya. Saya berpikiran gimana kalau kita bikin nih Usaha sendiri. usaha sendiri, kita bikin aja keripik nih usaha sendiri, modal uang 50.000. Modal uang 50.000. Gimana nih ceritanya Bang? Modal uang, jelas kan kalau kita berpikiran 50.000 ya dapat apa kan? Jadi kita putar otak di situ. Saya pergi ke pasar, beli minyak berapa saat itu ya, sekitar 12.000. Tanya ke tukang singkong berapa nih sekilo, 2.000, beli 10.000, beli cabai, beli bumbu habis 50.000. Bikin, terus bawa ke kampus. Waktu itu ada tim atau bagaimana? Enggak, masih sendiri. Masih sendiri. Jualnya di kampus. Jualnya di kampus. Abang titip di kantin atau belum titip. Gimana Jadi ceritanya? triknya gini, kita nih minim modal. Iya. Minim modal. Kita datangi tuh teman-teman, kita bawa pakai toples, kasih cicip. Gimana? Enak. Saya jual loh. Ini 10.000 sebungkus gitu. Terus? Oh iya, boleh pesan, boleh, tapi uang duluan gitu. Jadi Bayar keliling duluan. dari teman-teman, ya bayar duluan, keliling ke teman-teman, situ kumpul-kumpul jadi 100.000. 100.000 jadi modal. Putar lagi, besoknya gitu lagi, putar sampai orderan tuh rame. dan ada cerita lucu saat itu. Gimana nih Bang? Saat itu saya berpikiran kalau saya nggak sanggup nih sewa pegawai, tapi kerjaan makin banyak nih, saya nggak berani ambil tanggung jawab untuk sewa pegawai. Tapi tanpa saya sadari, kerjaan itu udah bikin fokus kuliah saya tuh udah mulai goyang. Akhirnya pernah kejadian saya kerjain pesan itu dari pulang kuliah sampai larut malam, sampai saya tuh ketiduran di depan kompor yang masih nyala. Ketiduran. Sampai saya dibangun. Makanya syukur sampai nggak kebakaran. Ketika saya bangun, saya lihat penggorengan itu sudah, minyak itu udah kayak oli, terus singkong itu udah kayak arang, dan gasnya tuh udah habis. Waktu itu pakai gas atau pakai gas? Waktu itu pakai gas. Gasnya udah nggak bisa nih. Ini harus pegawai nih. Udah nggak bisa kita tanggulangi. Kebetulan. Terus abang buat karyawan gitu, buka lowongan. Saat itu saya minta tolong teman-teman sih. Teman-teman kampus. Saat itu teman-teman kampus ada. Ini saya ucapin terima kasih juga sama Restu, terutama sahabat saya yang selalu membantu saya ketika susah. Restu, Amir, Wendy, dan lain sebagainya. Banyak sih, cuman saya nggak bisa sebutkan nama mereka satu-satu. Yang pasti mereka tuh punya andil yang luar biasa dalam hidup saya. Jadi kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-temanku yang jauh di sana. Jadi dibantu oleh mereka. Mereka gajinya, karena mereka senang, jadi gajinya berapa-berapa aja sih. Tapi tetap kita makan-makan, kita kasih uang buat mereka ngapel dan lain sebagainya. Sampai suatu titik, ini udah nggak bisa buat bantu-bantu aja sih. Teman-teman juga fokusnya udah mulai nggak bisa fokus. Ini di semester berapa nih ceritanya? Itu masuk ketika kita mau KKN dan lain sebagainya. KKN. Nggak bisa nih, kayaknya udah nggak bisa teman-teman nih yang bantu, kita harus profesional nih. Akhirnya teman-teman ini fokus skripsi dan KKN. Saya udah mulai hire orang-orang sekitar rumah yang memang nggak punya kerjaan. Jadi kasihan mereka. Mereka ada yang pemulung, ada yang kerjaannya tuh sapu-sapu halaman. Berarti abang ini membuka lowongan kerja ini. Alhamdulillahnya sih. Alhamdulillahnya bisa dibilang seperti itu. Jadi pemberdayaan masyarakat. Jadi niatnya cuman bertahan hidup
1 bulan dengan uang 50.000 jadi bisa buka lapangan kerja. Dan alhamdulillahnya mereka orang-orang sekitar itu bekerja dengan sungguh-sungguh sih, sungguh-sungguh kita ajak. Jadi di saat itu saya udah mulai nggak pegang masalah produksinya, jadi saya mikirin gimana cara marketingnya. Jadi yang sudah berkembang lah. Iya, sudah berkembang cara marketingnya gimana. Jadi saat itu tuh saya pakai prinsip marketing reseller. Saya bikin perbandingan gitu, mana yang lebih laku antara penjualan dengan reseller dan penjualan dengan titip di toko. Ternyata jauh lebih laku penjualan dengan sistem reseller. Tapi syaratnya jika kita berusaha untuk menjual dengan sistem reseller, kita harus cabut di toko-toko. Kita nggak bisa jual di toko-toko. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Penjualan dengan sistem reseller itu membuat produk kita tuh eksklusif. Jadi orang tidak membeli produk kita di toko. Jadi dia harus cari reseller. Ya, cara mainnya juga tidak fair untuk reseller kalau kita lepas barang di reseller, tapi kita juga jual di toko, kan nggak fair. Nggak fair ya? Nggak fair. Jadi kita tuh berpikir saat itu tuh kita nih kepalanya, kita nggak usah main di kaki-kaki. Kaki-kaki ya reseller aja, biar lebih fair. Dan alhamdulillah dengan sistem itu Micu pun lama. Jadi produk saya tuh namanya keripik Micu. Keripik Micu. Belum saya jelaskan tadi keripik Micu. Micu pun bisa berkembang secara natural di pasar. Abang kenapa ngambil nama Micu? Nah, jadi ini ceritanya menarik nih. Micu itu sebenarnya bukan, banyak orang salah berpikiran kalau Micu itu plesetan dari Maichi. Bukan. Memang terinspirasi dari Maichi. Tapi Micu itu nama pesepak bola. Pesepak bola. Namanya itu nama panjangnya lupa ya. Tapi nama panggilannya Micu. Dia bermain di Swansea City saat itu. Terus kenapa mengambil nama pemain sepak bola? Jadi kebetulan saya suka sepak bola, nonton Liga Inggris saat itu yang main Swansea lawan Chelsea. Itu si Micu itu cetak 3 gol. Saya tuh belum tahu bakal bisnis apa besok. Tapi yang saya tahu, usaha saya besok namanya pasti Micu. Mau apapun usahanya pasti Micu. Karena saya, wah ini menarik nih, namanya unik, orangnya juga jago. Dan alhamdulillah nama itu melekat sampai sekarang. Usaha itu masih aktif sampai sekarang, Bang? Oh, masih sih. Masih, tapi kita namanya usaha ya, kadang naik kadang turun. Oh iya. Tidak seperti dulu juga. Lanjut, tadi waktu kuliah S1 Abang ada usaha keripik juga, terus ada kesibukan organisasi, kuliah juga. Di fase semester berapa Abang skripsi? Semester berapa ya? Saya tuh selesaikan S1 tuh 3,5 tahun ya. Saya lupa semester berapa sih kalau maksimal 3,5 tahun? 7 ya. Semester 7 selesai di semester 7. Di fase ini Abang menjalankan semua nggak untuk usaha, organisasi, kuliah? Bagaimana fokusnya? Sebenarnya untuk tahapan skripsi itu organisasi saya udah lepas sih. Sebelumnya saya tuh jabat sebagai Kasekbid Keilmuan dan Penalaran. Masih aktif sampai sekarang, Bang? Masih. Saya juga aktifnya di situ dulu. Oh, sama. Jadi, ya. Di situ programnya. Jadi saya baru tahu saya ngomong hari ini sama senior saya sendiri. Saya aktifnya di Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi waktu itu kuliah di Unram juga, FH Unram. Dan Abang Ulum ini adalah pencetus sebelum dinamakan formasi. Jadi waktu itu komunitas debat ya. Komunitas debat konstitusi. Di bidang itu juga bidang ilmu dan penalaran kita belajar debat. Sekarang juga Bang kita belajar kepenulisan. Betul. Legal opinion gitu. Tapi kalau zamannya Abang fokusnya debat aja ya. Saat saya menjabat sebagai ketua ketua bidang keilmuan dan penalaran, kita fokusnya di debat. Saat itu juga saya bikin program untuk cerdas cermat hukum. Itu menarik dulu tuh, bikin lomba cerdas cermat hukum. Jadi konsepnya cerdas cermat, tapi soal-soalnya tentang hukum.
Kayak 4 pilar ya kalau Iya, biasanya. empat pilar, seperti 4 pilar dia model, tapi lebih fokus ke hukum. Itu menarik sih saat itu. Saya nggak tahu setelah saya lepas jabatan di BEM, apakah program itu dilaksanakan atau belum? Abang, Atau dari hasil usaha tadi, abang pakai biaya kehidupan, abang pakai buat biaya kuliah, apa? Ya, jadi saat usaha itu saya memang niatnya mau lanjut S2. Lanjut S2, tapi saat itu kan kalau S1 kan saya ngandalin beasiswa tuh, beasiswa PPA, dan alhamdulillahnya juga dapat di beasiswa BRI 45 saat itu. Tapi saat S2 Dia orang organisasi dapat, usaha dapat, kuliah dapat, beasiswa pun dapat. dapat alhamdulillahnya sih. Alhamdulillah dikasih kelancaran saat kuliah dan saat usaha. Diborong semua sama Bang Ulum. Jadi itu niatnya S2 karena karena saya jujur untuk kalau beasiswa S2 itu kan agak berat ya. Saya mikirnya realistis, ya udah deh kita bayar mandiri aja S2. Jadi hasil dari keripik itu saya pakai buat sekolah lagi S2. S2. Abang lanjut S2 di mana, Bang? Saya ngambil lanjut masih linear sih, ilmu hukum, magister ilmu hukum. Oh, di mana lanjutnya dulu, Bang? Lanjutnya masih di kampus yang lama, Kampus Unram. Undram, Fakultas Hukum Undram. Berapa lama menyelesaikan studi di Alhamdulillah ya, selama magister? selama kuliah tuh dikasih kelancaran aja sih, cuman 1,5 tahun, dan alhamdulillah aja lulusnya juga cum laude sih saat itu. Jadi di angkatan itu tuh yang lulus cum laude cuma 2, saya sama Ingrid. Ingrid nih S1-nya UI, tapi S2-nya di Fakultas Hukum Undram. Mungkin Mbak Ingrid juga nonton, salam hormat Mbak Ingrid. Salam hormat Mbak Ingrid. Waktu S2 abang masih jualan juga? Masih. Sebenarnya karena usahanya udah jalan lama ya, jadi dia tuh autopilot lah. Jadi kita cuman mikirin gimana penjualannya, gimana inovasi berikutnya dan lain sebagainya. Sebenarnya yang produksi, yang jual itu sudah ada semua. Jadi rantai ekonominya tuh udah jalan sih. Jadi enaknya gitu. Jadi kalau usaha tuh beratnya tuh tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kalau udah masuk tahun kelima tuh udah enak sih. Kita udah tahu gimana cara mengatasinya, cara bikin dia usaha itu jadi autopilot dan lain sebagainya tuh kita udah tahu. Udah lewatin tantangannya. Ya, betul sekali. Udah hafal betul kalau udah ketemu sama tantangan yang ini, tahu solusinya. Iya. Jadi berproses lah. Jadi saran saya buat teman-teman yang lagi bangun usaha itu, jangan takut berproses. Gagal itu hal biasa. Justru bagusnya kalau kita usaha dari nol itu kayak kita naik anak tangga, step demi step. Ketika kita jatuh tuh kita nggak bingung bagaimana cara bangun lagi, karena kita udah lewatin step by step itu. Jadi ada bagusnya juga usaha dari nol, jatuh bangun, dan itu akan membentuk karakter kita sebagai seorang pengusaha. Begitu. Waktu S2 usaha ini dilanjutkan dengan karyawan yang sama waktu itu. Ya, masih. Tadi kan Bang Ul memanfaatkan ibu-ibu pemberdayaan masyarakat yang pekerjaannya masih kurang lah kayak gitu. Jadi abang memanfaatkan peluang ini supaya mereka juga mendapat tambahan penghasilan. Iya, alhamdulillahnya, alhamdulillah. Dan mereka senang sih kerja di saya katanya. Senang karena sayanya juga menganggap mereka sebagai teman. Tempat usahanya di mana Bang waktu itu? Di BTN Kekale. Di rumah? Di rumah. Bang Ulum sendiri? Iya, di rumah sendiri. Rumah sendiri. Jadi itu bukan rumah saya ya, rumah orang tua yang dibeli untuk kita tinggal di sana. Terus karyawan-karyawan ini? Karyawan-karyawan orang sekitar situ aja. Oh, jadi dia punya situ. Iya. Jadi dia punya jam kerja, masuk jam 8, pulang jam 6 sore, gitu setiap hari. Jadi itu. Tapi buatnya di rumah? Buatnya di rumah. Tiap hari atau gimana? Tiap hari. Tiap hari sih kita liburnya hari Minggu. Targetnya gimana nih Bang pembuatan? Mungkin ini buat kebutuhan 1 minggu produksinya, atau harus habis hari ini? Jadi yang terpenting juga dalam usaha itu punya target. Harus punya target. Jadi kita misalnya 1 minggu itu kita harus habisin sekitar 6 karung singkong. 6 karung singkong kita produksi. 6 karung singkong. 1 karungnya itu bisa jadi keripik sekitar 300 pieces. 300 lumayan banyak. Lumayan banyak. Jadi
syukurnya di Lombok itu kan dia pariwisatanya hidup ya. Jadi kita bisa bikin branding snack kita ini ya sebagai cemilan khas Lombok. Dengan branding cemilan khas Lombok, kita bisa masuk oleh-oleh Lombok dan juga akan menjadi oleh-oleh yang nanti diberi sama turis-turis dibawa pulang ke tempat mereka. Jadi alhamdulillahnya di Lombok itu secara peluang usahanya besar, ya besar sekali karena pariwisatanya hidup, orangnya konsumtif, dan kita nggak bisa ngandalin penjualan tuh hanya di Lombok. Kita harus pikirin juga gimana caranya barang kita masuk di daerah-daerah lain, misalnya Jadi Bali, luas lah ya. Iya, Bali, Bima, Dompu, Sumbawa, Jakarta, dan itu caranya ya merekrut reseller, beri kemudahan untuk reseller, kemudian beri bonus untuk reseller, dan beri mereka keuntungan yang besar. Jadi untungnya saya tuh sedikit aja sih, tapi dari sedikit itu kita dapat banyak kali seringnya. Ya kan? Kalinya. Iya, kalinya banyak kali seringnya. Iya. Untung cuma satu bungkus sekitar 1.000, tapi kalau banyak kali seringnya besar, ya besar juga kita dapat. Gitu. Usaha ini sudah sampai meluas ke daerah luar. Alhamdulillah sih. Di Jakarta resellernya ada. Kalau Indonesia kirim paling jauh tuh Riau. Wow. Kemudian ada pesanan juga yang harus kita kirim ke Singapura saat itu. Ada juga dari Singapura. Karena kenapa kan? Singapura. Iya. Itu informasinya dari mana kok bisa Nah, sampai? itulah enaknya berusaha tembus di ke Lombok Singapura? ya. Enaknya berusaha di Lombok. Jadi Lombok ini kan pusat pariwisata bukan nasional aja, internasional. Jadi ketika orang Singapura, ketika orang Hong Kong, ketika orang Malaysia datang ke Lombok, cobain produk kita, Ya. dia tuh langsung, wah ini enak nih, lihat IG-nya langsung DM, bisa kirim di sini ke sini nggak? Jadi enak berusaha di Lombok sebenarnya. Terus gimana ceritanya sampai abang bisa kirim ke Singapura? Ya, saya nanya sih. Pertama ada yang DM, Bang bisa Di nggak IG ya? kirim ya? Bang bisa nggak kirim ke Singapura? Bisa. Nanti saya kirim lewat ini. Ya udah kirim aja. Saya nanya dari mana tahu? Oh ya pas jalan-jalan ke Lombok. Yang seperti saya ceritakan tadi. Yang dari Malaysia juga nanya, Bang bisa kirim ke Malaysia nggak? Kirim ke Oh Malaysia bisa, juga? kirim. Karena sekarang kan makin canggih ya. Iya. Begitupun ekspedisi kan makin gampang kita ngirim juga. Mau itu kirim nasional maupun internasional sekarang kan udah gampang. Jadi tinggal, kalaupun kita nggak tahu ya tinggal kita googling aja sih. Belajar bagaimana cara kirim barang ke luar negeri. Usaha abang masih aktif sampai sekarang? Iya masih sih, masih. Ini kan posisinya abang di Bima nih. Iya, Udah nggak di Lombok lagi. udah nggak di Lombok. Tapi gimana caranya supaya usaha ini tetap aktif? Sebenarnya yang seperti yang saya katakan tadi, memang fokusnya saya sih udah nggak begitu di bisnis itu. Cuman karena kan kita kan bisa ngandalin pegawai dan lain sebagainya untuk dijalanin. Nah, fokusnya saya ini ketika balik ke Bima ingin membangun suatu mengembangkan mengembangkan keilmuan saya sebagai seorang sarjana hukum. Sarjana hukum. Iya. Izin minum Bang Alam. Silakan Bang Ulum. Yang usaha tadi Bang, Ya. saya masih penasaran nih dan saya mau menggali Boleh. tentang usaha ini. Saya juga mau belajar sama Ya, Bang boleh. Ulum, buat teman-teman di luar sana juga mungkin mau belajar sama Bang Ulum. Hmm. Yang usaha keripik ini abang pakai buat selesaikan S1, S2 juga, dan mungkin nanti mau dipakai buat S3 dan segala kebutuhan lanjutan nantinya. Iya, amin. Di usaha ini Bang Ulum, pusatnya sekarang di mana? Di Lombok? Di Lombok sih. Di Lombok aja. Agak susah sih kalau kita bikin keripik ini di Bima karena pertimbangannya bahan baku. Di sini tuh nggak ada singkong. Kalaupun ada singkong, ya harganya mahal dan Mahal, juga ya? Oh. ya produksinya jauh lah. Pasarnya juga kurang bagus sih di sini sebenarnya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau di Lombok itu tempatnya sangat ideal untuk usaha. Untuk usaha. Untuk usaha, apalagi usaha cemilan. Karena di sana itu pusat oleh-oleh hidup, orang-orang ya konsumennya itu
tingkat konsumennya tinggi di sana dan lain sebagainya sih. Terutama yang paling terasa itu biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku produksi. Sebagai perbandingan aja nih teman-teman, sebagai info, kalau satu karung singkong di Bima itu 250 harganya. Sedangkan satu karung singkong di Lombok itu harganya 90.000. Itu selisihnya jauh sekali kan? Jauh sekali. Jauh sekali. Sedangkan keripik ini saya coba jual untuk harga 5.000 untuk di Bima, orang keberatan untuk membelinya karena harga 5.000 itu dianggap mahal. Sedangkan di Lombok keripik dijual harga 5.000 itu, atau kita mau naikkan harganya menjadi 12.000 itu masih bisa. Kita ambil keuntungan 5.000, reseller ambil keuntungan 11.000. 11.000 apa? 6.000. Bang, ini kan usahanya dari jarak jauh ya. Berarti Abang kontrolnya sudah ada karyawan di sana. Iya, ada. Saya masih ada keluarga juga sih di sana. Jadi Abang tinggal kontrol aja gitu. Iya. Masih ada keluarga juga sih. Kontrol produksinya, pemasarannya kayak gitu. Dan tadi Abang juga sempat singgung bahwa Abang juga mau melanjutkan profesi sesuai dengan keilmuan gitu. Iya. Sarjana hukum. Abang rencananya mau jadi apa? Cita-citanya nih. Iya. Dengan cita-cita yang banyak sudah dilewatin, kedepannya mau jadi apa lagi? Iya. Seperti yang saya ceritakan di awal itu ya, Lam, saya tuh menarik untuk melihat persidangan. Ya, seperti yang saat SMP itu. Saya pikir apa kita coba untuk menjadi seorang advokat. Sejujurnya gini ya, Lam, dalam hati saya yang terdalam ketika saya masuk Fakultas Hukum dan melihat realita hukum yang ada di masyarakat ini, saya tuh sempat bersumpah dalam hati saya sebenarnya. Gimana nih? Saya tidak akan menjadi seorang advokat. Kenapa, Bang? Kenapa? Karena saya melihat realita hukum di Indonesia itu tidak ideal. Ya, kenapa saya tidak bilang, saya bilang ideal, bisa mengatakan tidak ideal? Kita lihat sering sekali di media massa tuh, hukum itu seolah tajam ke bawah, ngumpul ke atas seperti pisau. Dan saya tidak mau berurusan dengan hal itu sebenarnya. Sebenarnya nih, sering sekali teman-teman nanya ke saya, kenapa nggak jadi advokat aja, Bang? Gitu. Kenapa gini, kenapa itu, kenapa nggak mau percaya, tidak mau beracara? Ya alasannya itu, saya nggak mau masuk ke dunia yang terlibat gitu, tidak ideal menurut saya, ideal, keadaan hukum yang tidak ideal. Teman-teman advokat bilang kalau teori itu berbeda dengan praktek di lapangan. Teman-teman bilang begitu. Padahal logikanya harusnya praktek di lapangan itu mengikuti teori yang seharusnya, bukan sesuatu yang harus ditabrakkan seperti itu. Tetapi dalam renungan saya kemarin, dalam renungan saya terjun maupun tidak terjun, saya memutuskan untuk tidak terjun itu justru akan semakin parah. Iya, justru akan membuat artinya kita mendiamkan situasi. Iya, betul sekali. Itulah pemikiran saya. Pemikiran saya kemarin begitu. Keputusan saya untuk tidak mau ikut campur dalam hal itu tidak akan merubah praktek ilmu hukum di masyarakat, praktek ilmu hukum yang terjadi saat ini. Artinya kita harus ambil bagian untuk memperbaiki. Iya, betul, seperti itu. Jadi saya bergerak untuk, hati saya bergerak, kayaknya nggak bisa nih gini. Saya harus terjun di dunia advokat. Kita coba untuk menjadi advokat yang membela kebenaran yang berada di sisi orang-orang yang tidak mampu. Soalnya kenapa? Banyak sekali pemikiran bahwa orang miskin itu nggak berhak untuk mendapatkan keadilan karena dia tidak punya uang. Akhirnya ya udah, kita masuk aja nih. Perlu kita bantu nih orang-orang yang tidak mampu nih. Dan bersyukurnya saya bertemu dengan orang-orang yang hebat di Lembaga Bantuan Hukum Nusantara seperti Pak Rafa, Kak Atis, Bang Azlan, Kak Lili, yang juga memiliki pemikiran sama. Jadi teman-teman di LBH Nusantara itu tidak semata-mata soal uang. Dia membela klien itu dari lubuk hatinya yang terdalam. Kita tidak ada orang yang datang untuk minta dibela, membayar uang, membawa uang dan menyatakan sanggup membayar kita. Tapi
kita rasa orang ini tidak pantas untuk dibela, ya udah kita lepas begitu saja. Kita lepas, kita tidak butuh uang, bos. Tapi dengan bahasa yang baik ya, kita tidak butuh uang. Memang kita butuh uang, tapi kita punya hati nurani yang harus kita ikuti. Begitu. Jadi itulah alasan kenapa kemudian saya memutuskan, walaupun terlambat, memutuskan untuk terjun di dunia hukum. Dan syukurnya saya bertemu dengan orang-orang yang sevisi, semisi, seperti Bang Rafa, seperti Bang Azlan, seperti Kak Atis, dan seperti Kak Lili. Jadi kalau dari saya sih Bang, tidak apa-apa kalau terlambat. Yang penting kita punya kesadaran. Gitu. Betul. Jadi kisahnya Bang Ulum ini sama sih dengan pemikiran saya sebelumnya Bang Ulum. Iya. Saya kan ini sekarang sudah selesai di Fakultas Hukum, tapi sebelum masuk di Fakultas Hukum, saya berpikir bahwa orang-orang hukum itu kayaknya salah deh kayak gitu, berdosa. Saya pikir kayak pengacara memberikan pengakuan seakan-akan dia yang melihat, padahal tidak kan. Iya, betul. Berdosa atau enggak. Kemudian hakim memberikan keputusan, apakah merasa dirinya paling benar, lalu kemudian memberikan keputusan apakah itu enggak dosa. Betul, gitu. betul. Tetapi saya waktu itu dinasehatin sama sepupu saya, itu Yusril Ihza Mahendra. Oh iya, Yusril Ihza Mahendra. Jadi dia juga ada podcastnya, Bicara Santai. Iya. Itu piala podcastnya. Bicara Santai. Kalau adiknya ngobrol santai. Ngobrol santai. Waktu itu saya dinasehatin sama Bang Yusril, kalau kita melihat yang salah, apakah kita hanya berkuar-kuar aja kayak gini? Apakah kita diam saja? Enggak, ya, betul. Kalau kita ingin memperbaiki, kita harus masuk ke dalamnya. Sama kayak kita, orang tua kita dulu kalau mau memperbaiki wajan yang bocor nih, terkadang mereka harus memasukkan air ke dalamnya. Lalu kemudian lihat letak yang bolong itu di mana, lalu kemudian diperbaiki. Begitupun negara, begitupun hukum. Kalau kita ingin memperbaiki negara, ingin memperbaiki hukum, kita harus masuk ke dalamnya. Lihat di mana yang kurang, lihat di mana yang nggak benar, lalu kemudian kita benerin. Betul. Gitu. Menarik, Bang Ulum juga pemikirannya agak sama dengan saya. Dan keputusannya sekarang saya juga bakal fokus di profesi ini. Iya. Profesi hukum. Dan abang kesibukannya sekarang di mana Bang? Setelah selesai magister? Tadi seperti sama yang saya sampaikan, sekarang fokusnya itu sambil berbisnis, saya juga fokusnya di Lembaga Bantuan Hukum Nusantara bersama teman-teman yang punya niat dan tekad yang mulia untuk membantu masyarakat yang sulit mendapatkan keadilan. Gitu, fokusnya di sana. Sudah berapa lama di Lembaga Bantuan Hukum Nusantara, Bang? Kayaknya berjalan 2 bulan. Berjalan 2 bulan ya, baru banget sih. Berjalan 2 bulan. Sadarnya baru kemarin. masih baru. Dan saya tuh sangat bahagia ya. Saya ngerasa orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena ketika saya terjun di dunia ini langsung bertemu dan orang-orang yang tepat. Itu pilihan abang sendiri atau bertemu secara tidak langsung, Bang? Iya, saya pilihan sendiri ya. Nusantara. Pilihan sendiri. Jadi saya nawarin diri sih, agak nggak tahu malu juga sih saya. Datang ke kantor, tiba-tiba, Kak, saya mau masuk ke kantor kakak gitu. Ada orang yang? Ada orangnya. Jadi saat itu pas pagi-pagi, pas sore-sore ke kantor, kebetulan yang di depan kantor itu Bang Azlan sama Kak Atis. Langsung datang aja sih. Kak, saya Ulum, kenalkan diri. Saya pengen magang di tempat kakak, gimana? Tuh, saya melihat raut matanya sih agak berat sebenarnya terus untuk menerima. Oh iya, tapi sebelumnya itu saya udah sempat sampein niat saya itu ke Kak Lili. Kebetulan Kak Lili itu tetangga. Oh, tetangga. Kak Lili juga udah sampein ke mereka. Jadi ya udah masuk aja. Alhamdulillahnya mereka sangat luar biasa. Jadi harapan abang di sini ya, Pak? Harapan semoga Lembaga Bantuan Hukum Nusantara ini semakin besar, semakin solid. Yang terpenting kita bisa mempertahankan idealis kita. Memang kita butuh uang, kita butuh operasional, kita butuh biaya untuk sewa kantor dan lain sebagainya.
Tapi ada ya jauh lebih penting dari itu, yaitu memperjuangkan keadilan buat masyarakat-masyarakat yang merasakan keadilan itu sulit, kayak masyarakat miskin dan lain sebagainya. Toh juga kalau menurut agama itu kan kalau kita bantu orang lain, maka akan dibalas dengan kebaikan pula. Amin, amin. Ya mungkin nggak dibalas secara langsung lah orang yang kita bantu, tapi ada perantara lain yang akan dibantu. Amin, semoga. Yang akan membantu. Semoga. Gitu. Semoga. Oh ya, usaha masih aktif juga sampai sekarang? Ya, sebenarnya usaha tuh sekarang lagi fokusnya usaha sablon baju. Mau nambah lagi? Karena hobi ya. Jadi apa yang saya kerjakan ini sebenarnya hobi sih teman-teman. Sekalipun gagal juga ya udah hobi aja gitu loh. Tapi alhamdulillah nggak gagal juga, malah jalan. Jadi sekarang lagi fokusnya tuh perlengkapan futsal, jersey futsal, namanya tuh Apollo jersey. Jadi sekalian ini ya, sekalian promosi. Jersey Apollo. Jadi Anda teman-teman sekalian suka main futsal, suka bola, bikin jersinya di jersey Apollo, oke? Abang masih aktif di futsal atau? Masih sih. Sekarang sudah mengurangi. Dulu tuh gila banget sih main futsal setiap hari. Berarti tim-tim Bang Ulum bisa diarahkan ke usahanya Bang Ulum? Nggak bisa. Itu pemikiran seorang pengusaha tuh gitu, Alam. Jadi lihat peluang nih, udah bikin jadi. Ya, lihat ini ada peluang, bikin jadi. Jadi kalau menurut saya sih bukan melihat peluang, tapi membuat peluang. Membuat peluang. Jadi bedanya entrepreneur sama orang biasa tuh, dia bisa lihat suatu masalah itu dan menjadikan masalah itu sebagai peluang usaha. Dan dia juga tuh jeli melihat suatu peluang itu untuk menjadikan sebagai suatu usaha. Dan saya rasa profesi pengacara juga ini Bang, advokat ini adalah pengusaha juga. Iya, berusaha. Karena menjual jasa gitu. Kalau di usaha-usaha ya, ini abang menjual barang. Kalau yang di sini di pengacara abang menjual jasa. Menjual jasa. Cuman kita jual jasa bisa dibayar dengan doa, dibayar dengan duit juga lah. Duit juga. Tapi kita lihat-lihat orang lah. Jangan sampai klien kita tidak mampu terus kita membebani, janganlah. Gitulah. Jadi lebih elok lah, lebih bijak lah menjadi seorang advokat. Wow, mulia sekali jiwanya. Amin. Bang Ulum ini. Amin. Selain usaha jersey ada lagi usahanya yang sekarang Pak? Banyak sih, banyak sih, banyak sih usaha tuh. Iya. Banyak usaha laundry sepatu Apollo, terus jersey Apollo, terus saya juga buka briling juga di rumah. Itu banyak sih karena hobi ya, hobi. Oh ya. Bang, sedikit bocoran lah buat teman-teman yang masih S1 atau S2, masih belajar lah kayak gitu. Oh iya. Kan idealnya abang punya banyak usaha, abang juga aktif di organisasi, prestasi juga ada. Lalu abang bisa jadi mahasiswa yang lulus dengan status cum laude. Iya. Itu gimana rahasianya Bang? Cerita perjuangannya, tips dan triknya ya. Iya. Tips dan trik. Sebenarnya untuk lulus dengan nilai yang bagus di Fakultas Hukum tuh bukan sesuatu yang sulit sebenarnya, sejujurnya ya. Karena saya bandingin sih kalau misalnya anak Fakultas Hukum dengan fakultas lainnya itu sebenarnya lebih berat anak fakultas lain sih. Tugasnya banyak dan lain-lain. Kalau Fakultas Hukum kan U1, U2, U3-nya tuh ya paling absensi, tugas sama ujian itu aja kan. Rajin aja, cukup rajin. Aktif di kelas, kalian tuh udah bisa lulus dengan nilai sempurna sih. Rajin, aktif di kelas, udah bisa lulus dengan nilai yang bagus. Tapi kan abang juga punya kesibukan tadi. Iya, oleh sebab itu tuh, kalau kuliah di Fakultas Hukum tuh nggak serumit atau nggak sesibuk fakultas lain. Jadi masih bisa juga kita isi kegiatan tuh dengan kerja, dengan wisuda. Dan saran saya buat teman-teman yang masih kuliah dan lain sebagainya, kalian tuh bisa kenali diri kalian. Kalian tuh sukanya di mana sih? Gitu. Hobinya di mana sih? Kalau misal hobinya di bisnis dan lain sebagainya, ya udah fokus sama apa yang kalian hobi. Kenapa? Karena ketika kerjaan itu berdasarkan hobi, kita tuh nggak ada istilah capek. Karena setiap hari kita kerjain hobi kita. Kayak misalnya saya hobinya jualan, dagang, bisnis. Ya saya nggak pernah ngerasa capek dari semester 1 sampai sekarang. Karena hobi. Karena hobi. Tapi panggilan jiwa saya hukum.
Karena tuntutan memang dari awal kita sudah masuk hukum dan kita harus menyelesaikan studi ini. Betul. Panggilan jiwa saya hukum. Saya harus bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat. Ya itulah. Jadi syukurnya ketika tidak dapat uang di pengacara, ada usaha yang menopang hidup, gitu pun sebaliknya. Karena kita sadari masing-masing kalau profesi seorang advokat ini kayak ular yang mencari makan di sawah. Ketika dia dapat, dia bisa seminggu tidak makan. Karena nilainya besar. Tapi kita juga harus butuh upaya untuk mencari lagi gitu loh. Gitu. Bang Ulum, jadi Bang Ulum ini cukup sangat ideal sih kalau menurut saya. Karena banyak mahasiswa di luar sana yang kayak kupu-kupu lah. Kuliah pulang, gitu. Ada juga yang kayak kura-kura, kuliah rapat. Itu istilah-istilah yang saya dapatkan waktu mahasiswa, Bang Ulum. Iya, betul. Jadi idealnya mahasiswa itu bukan hanya dia kuliah saja, tapi dia bisa menghasilkan tadi, tidak membebankan orang tua, bisa berusaha kayak gitu. Dan dia bisa membangun jaringan juga. Apalagi tadi Bang Ulum membuka lowongan kerja buat orang lain gitu. Nasihat buat kita semua supaya kita bisa mengikuti jejaknya Bang Ulum, bisa berusaha, bisa juga punya prestasi, membangun jaringan di organisasi. Secara keilmuan juga kita lebih cepat kayak gitu. Secara keilmuan kita bisa menyelesaikan studi, apalagi dengan Bang Ulum ini bisa menyelesaikan dengan status yang cum laude. Gitu. Alhamdulillahnya. Ya, nasihat mungkin buat kita semua Bang Ulum, biar lebih ideal lah seperti Bang Ulum. Betul. Jadi teman-teman sekalian yang masih dalam proses kuliah, sebagaimana saya katakan tadi, kalian harus kenali diri kalian, sukanya apa, fokusnya di mana. Sebenarnya kalau berorganisasi itu hal yang penting. Kenapa? Karena ketika kalian lulus nanti, kalian akan membangun suatu relasi ketika kalian bekerja nanti. Jadi nggak bisa juga dibilang kalau organisasi itu nggak penting, sangat penting malah. Tapi yang harus teman-teman ingat, teman-teman juga nggak bisa larut dalam organisasi. Karena kalian tuh harus balance lah antara organisasi dan kuliah. Karena tujuan pertama kalian merantau itu adalah kuliah. Jadi upayakan untuk lulusnya tepat waktu dan juga berorganisasinya juga jalan gitu lah. Dapat ilmunya, dapat pengalaman, dapat relasinya gitu. Iya. Oke, makasih Bang Ulum. Semoga diskusi ini bisa kita lanjutkan, Bang Ulum. Siap. Masih banyak yang perlu kita belajar, masih banyak yang perlu kita diskusikan dengan Bang Ulum. Dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan share juga ke teman-teman di luar sana supaya lebih bermanfaat lagi. Dan jangan lupa subscribe. Oke. Jangan lupa. Makasih Bang Ulum ya. Saya juga nih, makasih.